Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa 'amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawah yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka seminggu sekali dalam undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sengaja mengundang kita setiap minggu sekali karena Allah sangat tahu kebutuhan kita sebagai manusia. Salah satunya kebutuhan manusia yang sangat urgent adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Jangankan seminggu sekali, bisa jadi satu hari sekalipun kita tidak luput dari dosa. Yang kita khawatirkan adalah dosa yang tidak kita sengaja. Karena kapan kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita tidak menyadari bahwa itu dosa? Maka pada hari inilah kesempatan terbaik di mana Allah akan mengampuni segala dosa kita yang tidak kita rasa. Ghufira ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Rasulullah sebagai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mengampuni dosa kita ketika kita bersegera untuk menunaikan undangan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat ini, pada hari yang berbahagia ini. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa berputarnya waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, kemudian dari minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun. Akhirnya kita ada di penghujung usia. Tidak terasa, ada yang sudah berumur 60 tahun ke atas, bahkan melebihi usia Rasulullah SAW. Ada yang mencapai usia 70 tahun ke atas. Di saat Rasulullah sebagai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW meninggal pada waktu di usia 63 tahun. Hadirin rahimakumullah, waktu memang tidak terasa. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Qamar, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Tidak ada satu urusan di dunia ini, tidak ada satupun waktu di dunia ini kecuali semuanya hanya singkat sekejap mata. Tak terasa, perasaan baru kemarin kita sekolah, sekarang kita sudah menyekolahkan anak kita. Tidak terasa kita kemarin dituntun oleh orang tua kita, diantar ke sekolah. Pada saat ini kita mengantar anak kita ke sekolah. Perasaan ini suatu hari nanti ketika kita dibangkitkan dalam alam kubur, maka itu pun perasaannya akan seperti kita hari ini. Tidak terasa, hidup di dunia berasa mimpi. Mimpi buruk bagi manusia ketika hidup di dunia berlumuran dosa. Karena untuk pulang ke dunia kembali, hidup kedua kali di dunia nggak bisa. Allah sudah memberikan jatah kepada kita 4 fase. Bahkan itu ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, masuk kepada juz 1 ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat. Bagaimana kalian kufur kepada Allah, menolak nikmat-nikmat Allah, tidak menyembah kepada Allah, padahal kalian semuanya asalnya mati.
Itu fase pertama, kita ditegaskan dalam Al-Quran asalnya kita nggak ada, alias mati. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan, dan kita fase kedua sekarang, hidup di alam dunia. Berarti fase pertama kita nggak adanya di dunia, Allah tegaskan kita asalnya mati. Tapi kematian kita awalnya sebelum dimasukkan ke jasad, kita sudah ada di alam arwah. Dan itu ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172, di mana saat roh atau arwah dalam bahasa jamaknya saat dimasukkan ke jasad yang sekarang kita berwujud sekarang, Allah meminta kesaksian kepada kita semua bahwa Allah menegaskan, berkata pada kita, alastu birabbikum. Kita semua, para hadirin semua yang dirahmati Allah, asalnya arwah yang ada di alam akhirat, kita semuanya ditanya oleh Allah, diminta persaksian, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian semua? Qalu bala syahidna. Gusti, jelas bahwa Engkau ya Allah Tuhan kami semua. Syahidna, kami bersaksi, semuanya bersaksi, syahadat. Oleh karena itu, kita ketika lahir di alam dunia ini dari orang tua yang sudah muslim, kita tinggal meneruskan rukun Islam yang kedua, ketiga sampai kelima. Karena syahadat, rukun pertama kita sudah bersyahadat di saat kita dimasukkan ke alam jasad ini. Ruh ketika dimasukkan, Allah bertanya kepada kita saat kita masih ruh, apakah aku Tuhan kamu semua? Maka kita semua menjawab tanpa disadari, dan memang kita tidak akan ingat. Memori kita dihilangkan oleh Allah, di-delete, di-format. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena kata Allah agar kita nanti di alam dunia, Allah ingin tahu, menguji sejauh mana keimanan kita dalam keadaan linglung yang asalnya kita kesasar. Apalagi kalau kita hidup dan lahir dalam keadaan bukan seorang muslim. Banyak orang kesasar, kita asalnya dari mana, mau kemana kita ini. Orang-orang ateis seperti itu, kita asalnya dari mana, berasal dari mana, akan kemana. Kita ini fana saja, ketika meninggal ya sudah, nggak akan dihidupkan kembali. Banyak orang berpikir ke sana tanpa dibimbing oleh wahyu, tanpa dibimbing oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kenapa fitrah suci atau bersih? Karena kita awalnya bersih, kita awalnya suci, disucikan oleh Allah. Roh kita semua disyahadat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua bersaksi bahwa Engkau ya Allah yang akan kami sembah. Maka Allah memperkenankan syahadat kita, dan Allah mengizinkan kita, roh kita, untuk turun ke alam dunia ini. Oleh Allah diturunkan berdasarkan waktu, berdasarkan takdir-takdirnya kapan lahir setiap manusia. Hanya sayang, sebagian dalam keadaan, kata Allah, yakfurun, menolak perintah-perintah Allah untuk menyembah Allah. Salah satu percontohannya dalam Al-Quran, Fir'aun dan Korun. Mereka awalnya sama seperti kita, bersih. Hanya ketika lahir di alam dunia, semenjak remaja sampai usia dewasa, akhirnya kufur kepada Allah. Bahkan Fir'aun diberikan contoh oleh Allah sebagai salah satu sosok yang mengaku-ngaku menjadi seorang Tuhan. Beliau ingin disembah oleh semua halayak waktu itu di kaum Bani Israel. Maka oleh Allah diutus salah satu nabi yang kita hafal dan termaktub dalam ayat Al-Quran, yaitu Nabi Musa alaihissalam, untuk memberikan penjelasan, untuk mengarahkan kembali dari jalan sasar ke jalan yang benar,
minadz-dzulumat ilan nur, dari jalan gelap kepada jalan yang terang. Hanya sayang sadarnya sudah ada di kerongkongan, sehingga kata Allah, ini Fir'aun tidak diterima pertobatannya. Barakallah. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Ikhwatu iman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah masuk fase kedua. Kata Allah, summa yumitukum, kemudian kamu akan masuk pada fase ketiga, yaitu dimatikan kembali, yaitu alam kubur. Semenjak kita mati di alam rahim, sebelum usia 4 bulan di masa kandungan, Allah belum meniupkan ruh, maka jasad kita waktu itu dalam keadaan mati. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dalam surat Shad ayat 92, dalam surat Al-Hijr ayat 29, wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka kata Allah, dan aku tiupkan ruh. Menurut ilmu embriologi, para ahli kedokteran memberikan petunjuk bahwa sekitar usia 4 bulan lah jabang bayi yang ada dalam kandungan ibunya Allah tiupkan ruh, dan itu sesuai syariat Islam. Karena ilmu teknologi, ilmu sains tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu Al-Quran. Karena ilmu semuanya berasal dari Allah, maka Allah tidak mungkin memberikan khilafiyah, pertentangan terhadap Al-Quran. Dan itu sudah ditegaskan oleh para ahli. Hampir 1000 ayat tentang ilmu pengetahuan, tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan ilmu sains. Bagaimana turunnya hujan dijelaskan dalam surat At-Tariq. Bagaimana dari mulai pembuahan sampai menjadi janin dan dilahirkan dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Semuanya komplit ayat-ayat Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan ditulis dan disusun oleh Nabi Muhammad SAW, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, karena di masa itu belum ada ilmu kedokteran. Dari mana Rasulullah tahu tentang ilmu-ilmu seperti itu? Maka ini sudah jelas adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah ada di fase kedua ini, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka yang menentukan itu bayi bagaimana ke depan adalah kedua orang tuanya atau habitatnya. Karena abawah di sini bisa dimaknai siapa saja yang mengasuh itu bayi, bukan saja orang tua aslinya. Karena orang tua asli dalam bahasa Arab adalah walid atau walidain. Adapun ab atau abawain adalah orang tua yang siapa saja yang mengasuh anak itu. Atau itu bisa lingkungan yang merubah seseorang menjadi Yahudi au yunassironihi, atau menjadikan bayi itu nanti diasuh, si pengasuhnya adalah orang Nasrani, au yumajisani, atau majusi. Majusi itu dalam menurut para ulama adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah api, yang dulu sudah terjadi sampai sekarang. Jadi kita ditentukan oleh itu habitat. Sungguh kita beruntung, habitat kita, bi'ah kita, lingkungan kita ada dalam keadaan nuansa muslim. Kita dilahirkan orang tua muslim, karena kita tinggal meneruskan fitrahnya. Apabila kita lahir di kalangan orang-orang non-muslim, belum tentu kita akan menjadi orang muslim sampai hari ini. Maka sungguh beruntung pula orang-orang mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menuju ke sana suatu perjuangan yang luar biasa. Fitrah di sini oleh Nabi Muhammad dijelaskan dalam hadis qudsinya, di mana hadis qudsi ini penjelasannya adalah kalamullah, firman Allah, hanya tidak termaktub dalam ayat Al-Quran. Maka disebutnya hadisnya hadis qudsi. Qala Allah, kata Rasulullah,
wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Jadi oleh para ulama dijelaskan fitrah di sini adalah hanif. Hanif itu orangnya sudah lurus asalnya, lurus tanpa ada celah, tanpa ada tikungan-tikungan, semuanya lurus orang-orang ini ketika semenjak lahir. Ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu kita senantiasa dalam sholat meminta petunjuk kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus kembali, karena kita sering mengkol-mengkol. Semenjak kita diturunkan roh kita kepada jasad, Allah sudah mewanti-wanti, hati-hati, di jasadmu ada nafsu yang perlu kau tundukkan, jangan sebaliknya kau tertundukkan oleh nafsu. Tapi kita meyakini kepada Allah, bala syahidna, ya Allah, aku bersaksi engkau Tuhan kami, dan insya Allah kami tidak akan mengikuti hawa nafsu. Tapi Allah meminta janji itu hari ini, mana janjimu? Ketika kau benar-benar ingin menyembah Allah, jangan sampai menyembah berhala, menyembah harta, menyembah jabatan. Jangankan kalau untuk syirik besar itu mungkin dan sudah pasti kita bisa menghindari, tapi Rasulullah ada satu ketakutan kepada para sahabat, termasuk kita semua. Apa yang ditakuti oleh Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya. Yang paling aku takuti ketika aku nanti meninggal, yang akan terjadi pada kalian semua wahai para sahabat, adalah asyirkul asgar, syirik kecil. Dan itu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Ma huwa riya ya Rasulullah? Riya ini apa? Asyirkul asgar ini ya Rasulullah? Ar-riya yaitu suatu amalan yang kau ingin dipuji orang, bukan ingin dipuji Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita menyembah Allah hanya satu, ahad. Kita ingin dipuji oleh Allah, kita ingin diberikan pujian oleh Allah, dan kita ingin diberi oleh pahala oleh Allah semata, tanpa berharap pujian dari orang. Maka ini yang harus kita wanti-wanti. Jangan sampai kita tercemari, roh kita yang asalnya suci menjadi kotor, berpulang kepada Allah dalam keadaan kegelapan. Sehingga satu momen terbaik ya ikhwan semua, saat kita sekarang masih hidup, ini adalah satu petunjuk bahwa Allah masih sayang kepada kita. Kita masih punya banyak peluang untuk membersihkan diri kita selama kita hidup. Oleh karena itu ketika kita sekarang masih hayat di kandung badan, ini adalah maha pengasihnya Allah. Ini sayangnya Allah kepada kita, bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk terus meluruskan niat kita dimanapun kita kerja, entah itu di pabrik, entah itu di pemerintahan, entah itu kita di mana saja, atau menjadi seorang guru di sekolah. Semuanya harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaslahatan umat adalah yang paling utama. Bagaimana masyarakat bisa bersatu kembali walaupun terjadi sedikit perselisihan dalam fikih. Dan ini yang harus kita galakan ke depan, untuk bagaimana bisa bertasamuh, bertoleransi antara perbedaan fikih, karena para ulama di masa itu telah memberikan contoh kepada kita. Imam Ahmad bagaimana sangat menghormati perbedaan dari gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bagaimana sampai beliau bisa menghormati muridnya Imam Ahmad. Salah satunya dalam masalah kunut subuh misalkan, mereka saling menghormati. Dan disinilah kita harus meluruskan niat bahwa boleh jadi kita salah dalam fikih, tapi kesalahan itu insya Allah oleh Allah tolerir, karena itu bagian dari al-khata', kekeliruan yang insya Allah oleh Allah maafkan. Kata Rasulullah, rufi'al qalam an ummati, akan diampuni dosa, akan diangkat dosa dari umatku, kesalahan dari umatku, dari 3 perkara, 3 golongan, 3 orang yang akan diampuni oleh Allah ketika dia membuat kesalahan. Yang pertama adalah al-khata', kekeliruan. Makanya para ulama di masa itu mereka tidak bisa memastikan bahwa ini pendapat yang paling benar, karena itu semuanya hasil ijtihad. Ijtihad adalah dzan, dugaan, bukan kepastian. Maka mereka saling menghormati, karena sulit untuk mengklarifikasi langsung kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal waktu itu di masa para ulama mazhab, kisaran 1 abad setengah.
di masa Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari meninggal 256 Hijriah. Itu 2,5 abad sudah meninggal Rasulullah. Sulit untuk mengklarifikasi mana kaifiyah ibadah yang benar. Maka minimal kita ada sandarannya kepada imam mazhab ini. Entah itu Imam Hanafi, entah itu Imam Malik, entah itu Imam Hambali atau Imam Ahmad, entah itu Imam Asy-Syafi'i. Selama ada di 4 mazhab ini, kita masih ada di masuk koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sampai kita nanti meninggalkan alam dunia ini ada dalam keadaan kembali suci, kembali fitrah, sehingga kita dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.